Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, atau orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita bisa sampai pada hari keempat di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan agar bisa melewati hari ini dengan ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan kita di setiap pagi di bulan Ramadan ini membuat kita tercatat sebagai orang-orang yang memiliki start yang baik di setiap hari di bulan Ramadan. Karena sebagaimana para ulama katakan, diantaranya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, bahwa start yang baik itu penting dan menentukan finish dari seseorang. Walaupun bisa jadi ia terjatuh, bisa jadi ia tergelincir, tapi peluang dia untuk berhasil jauh lebih besar dibanding orang yang startnya tidak baik. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa memulai hari dalam bulan Ramadan ini dengan start yang baik insyaallah ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan, kita berikan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar, Nabi terakhir, Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama karya beliau yang sangat fenomenal yang terbukti merubah wajah dunia. Kitab yang direkomendasikan para ulama, sampai-sampai Al-Imam As-Sakhawi menyatakan rahimahullah, Riyadhus Shalihin la yustagna'an. Riyadhus Shalihin adalah buku yang dibutuhkan oleh kita semua. Dan kitab ini dalam penyebaran rankingnya di bawah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari dan berinteraksi dengan kitab ini. Dan kita berterima kasih dan bersyukur kepada Al-Imam Nawawi setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan beliau agar beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kedua orang tua beliau dan orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh umat Islam, karena Nabi mengatakan la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Qal. Dan kita harus bersyukur kepada sosok-sosok yang memberikan kita kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih mewah, yang lebih besar daripada ilmu yang merupakan cahaya sehingga kita bisa melewati seluruh hari-hari di dunia dan di alam barzakh nanti dan di hari kiamat nanti insyaallah ta'ala dengan sukses dan bahagia. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang Allah muliakan,
Kita masuk ke hadis yang kelima. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ikhlas. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, dari Abu Yazid. Siapa Abu Yazid? Ingat, Abu Yazid itu kunyah. Abu atau Abi, tergantung posisinya dalam ilmu nahwu. Dari Abi Yazid. Siapa beliau? Beliau adalah Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas. Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an dan ayahnya, siapa ayahnya? Gak usah bingung. Ma'an bin siapa? Yazid, berarti ayahnya namanya Yazid. Ma'an dan ayahnya Yazid dan kakeknya Al-Akhnas. Ketiga sosok ini semuanya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi kakek, ayah, cucu itu semuanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, dan nanti kita akan sedikit berbicara tentang beliau. Qal, Ma'an menceritakan, kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahku yang bernama Yazid, jadi ayahnya namanya Yazid kan, ayahku Yazid itu mengeluarkan dinar-dinar beliau untuk disedekahkan. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Beliau menitipkan kepada seseorang agar orang itu membagi-bagikan sedekah beliau di masjid. Jadi menitipkan seseorang di masjid agar orang ini membagi-bagikan, itu maksudnya. Jadi diwakilkan, kasih orang yang orang itu lagi orang itu ada di masjid, tolong bagi-bagikan ini dinar. Fajitu, maka anaknya kembali melanjutkan ceritanya. Fajitu, Ma'an bilang, aku datangi itu orang. Fa'akhadtuha, lalu aku ambil sedekah tersebut, dinar-dinar tersebut, sebagian tentu saja. Fa'ataituhu biha, lalu setelah aku ambil bagianku, aku datengin ayahku, fa'ataituhu biha, dan aku bawa tuh sedekah itu, ketemu sama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yazid. Faqal, begitu ayahnya Yazid melihat sang anak Ma'an itu menghampirinya sambil membawa sedekah yang beliau bagi-bagikan melalui orang lain, beliau kaget. Si ayah nih kaget. Loh, kok anakku ngambil juga? Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku niatkan, wahai anakku. Bukan engkau yang ingin aku tuju, wahai anakku. Kenapa ngambil juga? Bukan engkau. Ini sedekah bukan buat engkau. Aku nggak niatkan untuk engkau. Dan bukan karena Pak Yazid ini pelit, bukan. Mungkin ada banyak pertimbangan, mungkin anaknya disediakan yang lain atau apalah. Intinya niatnya bukan buat anaknya. Jadi jangan berpikir, masa kasih orang lain, anaknya sendiri nggak dapet. Oh, belum tentu. Ada banyak kemungkinan positif. Kata Bro, bisa jadi untuk mendidik anaknya,
atau dia disiapkan yang lain dan lain sebagainya. Intinya sedekah itu bukan untuk anaknya, dia niatkan bukan untuk anaknya. Fakhasamtuhu, tapi Ma'an merasa dirinya berhak dan nggak terima dengan argumentasi ayahnya, tapi tetap santun, tetap baik. Jadi dua-duanya sama-sama merasa benar nih. Yang satu, saya kan niatkan bukan buat engkau wahai anakku, enggak, saya juga berhak wahai ayah. Fakhasamtuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ma'an membawa masalah ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi SAW memecahkan masalah ini. Agar Nabi kita SAW menyelesaikan masalah ini. Jadi agar Nabi SAW menyelesaikan masalah ini. Hadirin yang Allah muliakan, datanglah mereka ke Rasul SAW. Bapak sama anak ini datang ke Nabi SAW. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wa Yazid, bapaknya nih, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Tenang aja, engkau dapat yang kau niatkan. Kau niatkan apa? Sedekah, kasih yang fakir miskin atau dana sebagainya, engkau dapat. Udah tenang. Walaupun salah alamat, engkau tidak mengalamatkan ke anakmu, anakmu ambil, salah alamat, engkau dapat. Lalu untuk Ma'an, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau boleh mengambil atau engkau berhak terhadap apa yang engkau ambil wahai Ma'an, karena engkau mustahik juga, berhak untuk uang tersebut. Jadi karena Ma'an sesuai spek yang diinginkan pada saat seseorang bersedekah, jadi kriterianya masuk, walaupun ayahnya tidak meniatkan untuk dia, tapi karena kriterianya masuk, walaka ma akhadta ya Ma'an. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang menarik antara anak dan ayah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama kita. Pelajaran yang pertama. Sebagaimana biasa, kita memulai dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas. Hadirin yang Allah muliakan, Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, sebagaimana tadi kita infokan, ini beliau, ayahnya Yazid, kakeknya Al-Akhnas, semuanya sahabat Nabi SAW. Lihat ya, kalau memang asalnya atau atasnya itu baik, maka peluang besar anak, cucu itu ikut baik. Peluang besar. Betul ada anomali. Ada anomali. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Untuk hikmah yang jauh lebih besar dalam kasus itu. Jadi untuk pelajaran besar juga. Tapi secara umum, kan buah secara umum tidak jatuh dari pohonnya. Nah ini penting kita. Ini penting buat kita. Bagi yang sudah menikah, perbaiki terus kualitas kita. Bagi yang belum menikah, pastikan tidak salah mencari pasangan. Karena ini pelajarannya. Kakek, ayah, dan anak itu sahabat Nabi SAW. Subhanallah. Dan kakek, ayah, dan anak ini
semuanya bertiga nih hadir dan ikut perang Badar. Hadir dan ikut perang Badar. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu hadirin, ini luar biasa. Jadi 3 kakek, ayah dan anak ini pejuang ikut perang Badar. Walaupun misalnya Ibnu Hisham dalam sirahnya tidak mencantumkan mereka, tapi sebagian para ulama mengatakan hadir di perang Badar. Ada DNA-nya tuh pejuang memang. Ini penting. Maka kalau DNA pejuang biasanya anaknya pejuang juga, cucunya nanti pejuang juga. Karena memang darah pejuang. DNA itu penting. Lihat Umar bin Khattab, lalu Ibnu Umar, terus nanti ketemu Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Walaupun bukan jalur dari Ibnu Umar ya, tapi Umar bin Abdul Aziz kan nasabnya ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala, Asma, dan seterusnya. Ini hal yang penting. Ini hal penting. Makanya kita harus jaga masalah ini. Untuk diri kita, seperti yang single atau yang punya anak, jaga. Mantu tuh harus Masya Allah. Misalnya demikian. Ini seperti Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Dan Ma'an itu memiliki kedudukan di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kedudukan di mata Nabi SAW. Ma'an pernah menceritakan tentang dirinya, bayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa abi wa jaddi. Aku ini berbaiat kepada Nabi SAW. Aku, ayahku, dan kakekku. Semuanya berbaiat kepada Nabi SAW. Wa khasamtu ilaih. Dan aku pun mengangkat masalahku ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang Allah muliakan, punya kedudukan di mata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan beliau keluar untuk menyebarkan Islam. Beliau masuk ke Kufah, beliau masuk ke Mesir, beliau ke Syam, ke Damaskus. Ma'an bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sekilas tentang beliau. Kita lanjutkan, saudaraku yang Allah muliakan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Pelajaran yang pertama setelah kita bicara tentang sahabat yang merawikan atau yang meriwayatkan hadis ini untuk kita. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan faedah atau pelajaran bagi kita untuk semangat berinfak dan bersedekah. Lihat bagaimana Pak Yazid, bapaknya atau ayahnya Ma'an, menyiapkan uangnya, dinar-dinar beliau tersebut untuk disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khaira wa a'dhama ajra." Dan apapun yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebaikan-kebaikan, kalian akan lihat itu di sisi Allah. Dan itu yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa sedekah, infak, uang yang kalian berikan itu li anfusikum, untuk diri kalian.
Dan kalian akan temukan itu di sisi Allah. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan kalau kalian sayang sama uang kalian, maka simpannya di sisi Allah. Itu poinnya. Kalau sayang, kalau benar-benar sayang, simpan. Bawa mati, jangan ditaruh di dunia. Bawa mati, dibawa pas mati. Dan bukan ditaruh di jenazah atau di samping-samping yang ditaburin gitu di kuburannya, enggak. Berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikan di jalan Allah. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian dapatkan uang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik, huwa khaira wa a'zama ajra. Dan paling besar ganjarannya, paling agung ganjarannya. Itu kalau sayang. Kalau kita hanya habiskan untuk beli barang-barang atau kita timbun, begitu kita meninggal, udah selesai. Nggak kebawa sampai akhirat, dalam arti akan kena hisap justru bumerang. Bukankah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang haram hukum asalnya akan dihukum dan diazab, dan yang halal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diinterogasi, ini kenapa beli ini? Ini udah ada banyak, kenapa beli lagi? Adapun kalau kita infakkan, sedekahkan, kita taruh di jalan Allah, kita berikan untuk penyebaran dakwah, kita berikan agar orang-orang dapat hidayah, sebagaimana kita harus jaga perut saudara kita, kita harus berusaha memberikan hidayah kepada saudara kita. Karena itu membuat orang bahagia dunia dan akhirat. Dan itu membuat orang bertahan jauh lebih lama. Jadi apa yang kalian berikan, itu nanti kalian akan dapat di sisi Allah. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, ciri-ciri orang bertakwa itu apa sih? Kita nih puasa Ramadan, ingin jadi orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa apa? Allah Subhanahu wa taala kan juga menjelaskan di dalam surat Adz-Dzariyat misalnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidur sedikit di malam hari, beribadah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Terus wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu ada hak untuk orang yang meminta karena butuh dan orang-orang yang enggak punya uang. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini bukan untuk orang kaya aja, bukan. Buat kita semua. Buat kita semua. Hadirin yang Allah muliakan. Tadi surat Adz-Dzariyat ayat 17, 18, 19 ya. Sekali lagi ini bukan orang kaya, bukan buat orang kaya, bukan buat orang yang lebih banyak uang hari ini. Kita yang hari ini lagi susah. Kita yang hari ini lagi terbatas. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim? Man istata'a minkum an yastatira minan nar. Barang siapa di antara kalian yang mampu membentengi dirinya dari neraka, walau bisyiqqi tamrah falyaf'al, walaupun hanya dengan secuil korma, maka kasih tuh, kasih, falyaf'al, kasih buat saudaranya. Kalau nggak ada lagi, cuma tinggal seiris korma aja, kasih. Jangan berpikir, tapi cuma satu nggak enak, nggak ada, kasih. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kita dapat sembako misalnya, berbagilah gitu, berbagi, kasih. Bisa jadi yang kita kasih itu yang diterima sama Allah dan menyelamatkan kita dari api neraka.
Jadi ini bukan tentang orang kaya, enggak. Bahkan kan kita sudah bahas sebuah hadis yang dikeluarkan misalnya Imam Hakim dalam Mustadrak, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu pahalanya bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Lahu kana li rajulin dirhaman. Seseorang hanya punya 2 dirham, dia kasih salah satunya. Dikasih salah satu, cuma punya 2 dirham. 2 dirham nggak banyak, nggak sampai 200.000 kurang lebih. Dia kasih salah satu. Oleh karena itu, lihat Yazid radhiyallahu ta'ala, bapaknya Ma'an, dia bagi-bagi. Dan ini Ramadan. Sekali lagi, Nabi SAW itu lebih dermawan dan skupnya lebih luas. Jadi kedermawanan Nabi di Ramadan itu, daya jelajahnya itu lebih luas dibanding hembusan angin yang berhembus. Bantu sana, bantu sini, kasih sana, kasih sini, dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini momentum besar. Ini Ramadan beda. Ini Ramadan unik sekali. Dan ini kesempatan kita kasih orang. Banyak orang yang butuh hari ini. Dan melihat saudara kita butuh, orang-orang beriman langsung bermain dengan imannya. Oh, ini kesempatan saya. Apalagi di Ramadan. Jangan sia-siakan. Nanti kita nyesal. Ramadan selesai kita belum kasih, banyak pihak nyesal kita. Ramadan berakhir lalu kita belum kasih uang kita, nyesal kita. Kapan lagi? Kondisi pandemi gini, orang butuh, ribuan orang di PHK, ribuan orang dirumahkan, ribuan orang usahanya berantakan. Inilah saatnya kita ngasih. Tapi saya nggak punya uang. Sekali lagi, orang-orang beriman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat dia lapang dan di saat dia sulit. Dalam surat Ali Imran, di saat dia lapang dan di saat dia sulit. Ali Imran ayat 134 ya. Tolong dicek. 133 atau 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, 134 insyaallah. Itu yang pertama. Dan gak akan berkurang kok. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Gak akan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, gak akan mengurangi harta. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan. Dari hadis ini ada pelajaran menarik yang bisa kita petik, yaitu diskusi dalam keluarga. Diskusi di dalam keluarga. Dan diskusi dengan penuh kejujuran. Diskusi dengan penuh kejujuran. Dan diskusi dengan penuh kejujuran itulah yang akan menyelesaikan banyak masalah. Lihat bagaimana sang ayah Yazid dengan jujurnya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan untuk engkau niat aku, nak. Bukan buat dirimu niat aku. Aku niatkan untuk orang lain, bukan buat kamu. Gitu. Diskusi. Dan anaknya juga, kata para ulama, jujur juga. Makanya kan fa'ataituhu biha. Aku bawa
sedekah itu ke ayahku. Jadi bukan nutup-nutupi. "Oh, kamu itu apa?" "Enggak ya, nggak ada apa-apa kok." "Ah, ayah halu ah." Enggak, bukan ayah halu. Apa adanya aja. Dan anaknya ketika nggak setuju bilang, "Enggak, saya berhak juga. Bukan orang lain aja yang berhak, saya juga berhak ayah. Saya ini anak ayah," misalnya gitu ya. Dalam kondisi-kondisi kita. Akhirnya deadlock. Nah, ini enaknya kalau diskusinya jujur. Ketika deadlock, bukan emosi yang main. Ketika deadlock, bukan amarah yang main. Apalagi tangan yang main. Ini kita diskusi deadlock, tangan yang main. Aku tuh nggak marahin istri loh Pak Ustadz. Terus kenapa dia nangis? Ya aku main tangan. Ya sama aja. Lebih parah malah. Jadi nggak dimarahin istrinya, begitu nggak puas, blok aja. Ada orang lain, itu kenapa Pak istri Bapak nangis? Aku nggak bentak-bentak istri. Terus Bapak main tangan. Enggak juga. Kenapa bisa nangis? Ya aku tendang. Ya ini sama aja. Ini jadi nafsu yang bermain ketika diskusi. Lihat, ayah sama anak ini ketika diskusinya deadlock. Ini menarik karena dalam kasus ini, dalam hadis ini diskusinya deadlock. Tapi karena dua-duanya jujur, dua-duanya ikhlas, dua-duanya niatnya baik, nggak ada kepentingan. Akhirnya masalah mereka angkat ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka angkat ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhasamtuhu ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat. Kenapa? Niat baik. Nanti kita tekankan. Tapi jelas ini diskusinya sehat. Jadi pentingnya diskusi sehat di rumah. Pentingnya diskusi sehat. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan, pentingnya menjadikan Allah dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan di dalam setiap masalah dan dalam setiap kasus. Rujukan. Lihat, ketika terjadi deadlock, sama-sama merasa dirinya benar, udah kita angkat ke Rasulullah SAW. Fakhasamtuhu ila Rasulullah SAW. Maka aku angkat masalah ini ke Rasulullah SAW. Ma'an yang angkat. Dan menariknya, bapaknya nggak marah. Bapaknya nggak marah. Kenapa? Karena dua-duanya ikhlas. Niat baik, cari kebenaran. Ma'an nggak bilang, jangan bilang Rasul ya. Awas ya kamu kalau bilang-bilang Rasul, bikin malu bapak aja. Kan begitu. Bikin malu ayah aja. Pokoknya kayak ayah nggak mau. Udah deh, case closed. Udah tuh selesai. Pokoknya ini bukan buat kamu, titik. Nah itu. Kenapa? Ego. Adapun ayah dan anak ini, enggak. Ini yang benar yang mana sih? Enggak, bukan untuk kamu. Enggak, aku berhak ya. Enggak, tapi bukan untuk kamu. Aku berhak. Yang benar yang mana? Udah kita angkat aja ke Nabi SAW. Gitu jamaah. Enak. Dan gak marah-marah. Gak marah-marah. Beda sama kita emang. Nah ini yang harus kita latih. Kita ketika suaminya lapor ke ustadznya, minta masukan, istrinya, kamu kok ngadu-ngadu sama ustadz sih? Atau sebaliknya, ketika istrinya nanya, suaminya kesel, kamu jangan cerita-cerita sama ustadz ya, kamu jangan cerita-cerita sama kiai ya, dan seterusnya, kamu jangan tanya syekh ya, udah deh, kita aja.
Kan yang jadi suami kamu aku. Ah, ego. Kalau dulu para sahabat enggak. Deadlock nih, udah tanya deh. Mana dalilnya? Tanya kepada Nabi SAW, karena Nabi ada. Sekarang Nabi nggak ada, kembalikan ke sunnah Nabi SAW. Yang tahu sunnah Nabi siapa? Ulama, para ahli ilmu, guru-guru kita, yang berusaha menjelaskan sesuai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan tentang profil Imam Nawawi, berusaha mengikuti sahabat radhiyallahu taala anhum. Terlepas tidak ada yang perfect dan sempurna. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 2, An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Allah bersumpah dengan dirinya, subhanallah. Fala wa rabbika, bersumpah dengan dirinya. Allah sering bersumpah di Al-Quran, tapi mayoritasnya bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam hari. Wal fajri, demi waktu fajar. Tapi untuk ayat ini, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka nggak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau pemutus masalah-masalah mereka. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus masalah-masalah mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Selesai? Enggak. Lalu mereka tidak mendapatkan diri dan hati mereka haraja, berat, ketika mendapatkan keputusan yang mungkin nggak sesuai dengan keinginannya. Berat. Orang-orang beriman enggak? Begitu diputuskan, plong. Mimma qadait. Mereka tidak mendapatkan, hati mereka berat dari keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan totalitas. Itu baru orang beriman. Jadi mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus. Lalu mereka tidak menemukan kesesakan hati saat engkau putuskan, dan mereka terima secara totalitas. An-Nisa 65. Pulang aja. Suami istri datang ke ustadz, di depan ustadznya bilang, ini ayatnya begini pak, ini ayatnya begini bu. Jadi yang benar nih istri bapak, diam aja, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas. Yang benar nih anak bapak, diam aja. Begitu pulang baru ngomel, iya aku tahu hadisnya, tapi kan, itu tapi kan, aku udah pernah dengar tuh ayatnya, tapi kayaknya bukan begitu. Tapi lagi. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, dan tidak ada rasa berat dan sesak di dalam hati ketika mendapatkan keputusan itu. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan totalitas. Iya, itu baru orang beriman. Makanya karena mereka keluarga iman, keluarga yang penuh dengan atmosfer keimanan, begitu terjadi deadlock, angkat ke Nabi dan semuanya tenang, nggak ada. Atau misalnya, ayo kita angkat ke Rasul, ya nanti ayang bicara ya, kamu diam aja, kan gitu kadang-kadang. Ayo kita ke Ustadz, ya tapi aku yang bicara, kamu pokoknya diam aja. Jadi gini Ustadz, sebenarnya istri saya nih, akhirnya istri yang disalahin. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada suami yang takut sama istrinya ngomong terus. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ini
kehidupan yang real di tengah-tengah para. Ini udah nggak teori lagi, deadlock angkat ke Nabi SAW. Makanya pentingnya ketika ada masalah angkat ke Allah dan Nabi SAW. Nabi sudah wafat, maka angkat, cari ini Allah dalam Al-Quran bilang apa yang Allah firmankan, atau apa sunnah Nabi SAW. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul itu diutus bukan hanya untuk didengarkan. Nabi itu Allah tuh mengutus rasul agar rasul itu ditaati. Makanya slogannya orang-orang beriman dalam surat An-Nur ayat 51 adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau udah Allah dan Rasul yang bilang dengar, taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Yang kalau dikasih ayat, dikasih hadis, sami'na wa ata'na. Saudaraku, salah mah biasa. Semua kita salah, pasti. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Pasti banyak melakukan kesalahan. Gak ada orang maksum. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Yang kembali kepada Allah. Yang terima ketika dikasih masukan. Yang terima ketika dikasih saran. Yang gak ragu kalau mencari kebenaran. Itu poinnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya keikhlasan. Para ulama menjelaskan. Kita sampaikan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Hajar adalah pensyarah Sahih Bukhari, innaka nawaita anta tasaddaqa biha ala man yahtaju ilaiha wa ibnuka yahtaju ilaiha. Atau kita fil hadits annal mutasaddiq ajra ma nawahu sawa sadafal mustahiq aula. Dari hadis ini kata Ibnu Hajar, bagi yang bersedekah dia mendapatkan pahala yang dia niatkan, terlepas apakah tepat kepada mustahik, orang yang berhak, atau ternyata tidak tepat setelah berusaha. Jadi orang yang bersedekah atau memberi mendapatkan pahala yang dia niatkan, terlepas ternyata tepat sasaran atau tidak setelah dia berusaha, terlepas alamatnya tepat atau salah alamat. Nah itu, kalau niatnya ikhlas, Allah lihat niatnya ikhlas, niatnya tulus, dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Ini penting. Yazid, ayahnya, meniatkan ini untuk pihak lain. Diambil sama anaknya. Ini bukan sesuai dengan niatnya ayahnya Yazid. Tapi kata Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan pahala amalan yang engkau niatkan, wahai Yazid. Dapat pahala. Itu kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan demikian.
Ini juga dijelaskan al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wal hadits yadullu ala anna al-a'mala binniyat. Hadis ini menunjukkan bahwa amal itu tergantung niatnya. Wa annal insan idza nawal khaira. Dan manusia kalau sudah berniat berbuat kebaikan, hasolalah, dia mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Wa in kana yazidu lam yanwi an ya'khudha hadhihi darahim. Walaupun Yazid ayahnya tidak meniatkan dinar-dinar beliau itu untuk anaknya, lakinnahu akhadhaha, tapi anaknya ngambil itu dinar-dinarnya atau dirham-dirhamnya. Wa ibnuhu minal mustahiqin, dan anaknya juga berhak masuk ke spek atau mustahik. Fasarat lahu fal insanu yuktabu lahu ajru manawa, dan dia mendapatkannya itu, dan manusia seseorang mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Lihat, wa in waqa'al amru ala khilafi manawa, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan niatnya tersebut. Ini penting. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan niatnya tersebut, yang terjadi salah alamat, yang terjadi nggak sampai dia dapat niatnya tersebut. Misalnya kita buat penggalangan dana, kumpulkan baju-baju kita atau apa yang bisa kita sumbangkan ke sebuah daerah yang kena bencana, dibawa dengan mobil pick up atau truk. Di tengah jalan mobilnya kecelakaan, masuk jurang. Alhamdulillah sopirnya selamat, tapi semuanya hancur, nggak sampai. Yang terjadi nggak sesuai dengan yang kita niatkan. Kita niatkan tuh baju itu dipakai sama para korban bencana, maka kita dapat niatnya tersebut, dapat. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Dan banyak contoh masalah ini, jamaah. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh yang lain. Law kana al-insanu indahu zakah, apabila seseorang memiliki harta zakat, wa arada an yu'tiyaha, jadi apabila seseorang memiliki harta zakat dan dia memberikan zakatnya kepada seseorang, yadhunnu annahu min ahli zakah, dia pikir orang ini termasuk yang berhak dapat zakat. Fatabayyana annahu ghani. Ternyata setelah dia kasih harta zakat tersebut, tersingkaplah ini orang kaya, mampu. Walaysa min ahli zakat, dan bukan termasuk orang yang berhak dapat zakat. Fa inna zakatahu tujzi, maka zakatnya sah. Wa takunu maqbulatan tabra'u biha dhimmah, dan zakatnya diterima, dan kewajiban bayar zakat pada tahun tersebut misalnya gugur, atau pada saat zakat fitri misalnya gugur. Li'annahu nawa an yu'tiyaha man huwa ahlun laha, karena dia sudah niatkan dia mau kasih ke orang yang berhak. Tapi qadarullah, setelah berusaha, ini bottom line-nya sekali lagi, setelah berusaha, bukan ngasal ya, berusaha, fa'idha nawa falahu niyatuhu, setelah berusaha ternyata nggak tepat, salah alamat, maka dia sudah berniat dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu poinnya. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf, jamaah, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, tetapi sebagian ulama yang membolehkan dan mengatakan sah berdalil dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat. Jadi walaupun salah alamat tetap dapat. Walaupun salah alamat tetap dapat, jamaah. Salah alamat tetap dapat. Karena niat kita udah benar. Jadi udah tenang aja. Nggak usah, nanti gimana. Udah, niatnya benar kan? Benar. Insya Allah dapat.
Saudaraku yang Allah muliakan, pelajaran berikutnya masih tentang masalah niat dan keikhlasan itu tadi. Dari sisi lain, niat dan keikhlasan bisa kita ambil dari angle bagaimana ayah dan anak ini dengan perasaan legowo mengangkat urusannya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau bukan niat yang baik dan ikhlas, susah. Kalau masih main ego dan emosi, khususnya ayah, khususnya orang tua atau suami, pihak di atas, susah. Susah nerima. Yang ada adalah jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu. Kamu harus ikut aku. Aku kan suamimu. Kenapa? Tidak ada keikhlasan. Yang ada adalah egoisme, harga diri, dan emosi. Adapun Yazid, ya udah angkat aja, kita tanya, karena niatnya mencari kebenaran. Ini penting juga yang harus kita camkan. Pelajaran berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya seseorang bersedekah untuk anaknya. Untuk anaknya. Karena Nabi mengatakan, walaka ma'akhadha ya ma'an. Engkau boleh gunakan apa yang engkau ambil wahai ma'an. Jadi Nabi nggak suruh ma'an mengembalikan ke ayahnya. Enggak, kamu boleh ambil. Kalau seseorang nggak boleh bersedekah untuk anaknya sendiri, harus dibalikin. Oh, nggak boleh, kamu balikin. Nah, tapi karena ma'an kondisinya berhak mendapatkannya, Nabi bilang boleh. Ini pelajaran, boleh kasih anak ketika anak kita nggak mampu misalnya. Dan diantara dalilnya juga, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud, ada yang tahu nggak siapa nama istrinya Abdullah bin Mas'ud? Ya, namanya Zainab. Zainab ini punya uang dan ingin bersedekah dengan sebagian hartanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini suami bilang nih, faqala laha, maka suaminya Abdullah bin Mas'ud, kita tahu Abdullah bin Mas'ud ulama, sahabat, zaujuha ana wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta alaih. Bilang ke istrinya, istriku, aku dan anakmu lebih berhak kamu kasih daripada kasih orang. Kasih suamimu sama anakmu aja gitu. Karena Abdullah bin Mas'ud tuh fakir. Apa jawab Zainab? Lah, nggak boleh, nggak mau gitu. Masa iya sih aku bisa kasih kamu? Enggak. Tapi nggak sampai titik sampai di sini. Hatta as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, istri yang punya niat ikhlas dan sudah terbina dengan ilmu. Enggak, sampai aku tanya Nabi SAW. Jadi ternyata enggaknya koma. Sampai aku tanya kepada Nabi SAW. Nanya sama Nabi, lihat, angkat masalah ke Rasul, angkat masalah ke dalil, angkat masalah ke ilmu, angkat masalah ke Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Angkat aja. Justru kalau kita debat pakai otak-otak kita, kelamaan. Akhirnya dia telok, berantem, marah. Udah, enggak. Coba kalau enggak, karena kamu gini, berantem tuh. Tapi kalau ketika Zainab bilang enggak, sampai kita tanya Nabi SAW, udah, Abdullah Mas tanya. Ditanya, apa kata Nabi? Sodaqo Ibnu Mas'ud. Suamimu Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu itu yang paling berhak menjadi pihak yang engkau sedekahkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi para ulama, kata Syekh Utsaimin, memberikan syarat kalau kita ingin mensedekahi anak kita. Kata beliau, bisyarat alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaih. Dengan syarat sedekah yang kita berikan bukan dijadikan alasan untuk tidak menunaikan kewajiban kita terhadap anak tersebut. Apa kewajiban kita? Menafkahi dia. Menafkahi dia.
Jadi udah kita kasih sedekah, kita kasih zakat biar dia nggak minta nafkah dari kita sebagai orang tuanya. Ah, itu nggak boleh. Beda kotak. Nafkah nafkah, sedekah sedekah, atau zakat zakat. Maksudnya apa? Contohnya gini, kita udah kasih nafkah. Lalu anak kita ada kejadian, akhirnya dia punya utang dan seterusnya. Maka ayahnya memberikan zakat kepada anaknya untuk melunasi hutang-hutang si anak. Di luar nafkah rutin yang dikasih sang ayah kepada anak tersebut. Fa inna dzalika la ba'sa bih. Kata Syekh Utsaimin, ini diperbolehkan. Dan zakatnya sah. Zakatnya sah. Jadi nafkah tetap, sedekah atau zakat dikasih. Kotaknya beda. Mungkin, itu contohnya mungkin. Nafkah tiap hari dikasih, anaknya kuliah gitu dikasih nafkah tiap hari untuk uang kuliah, uang transport, beli ini. Tiba-tiba anaknya buat bisnis. Dan sah-sah aja, nggak dilarang. Bisnis, berantakan. Dia punya utang. Dan kita tahu orang yang punya hutang berhak dapat zakat. Goroma. Dan dari nafkah bulanan itu nggak cukup ya hutangnya. Oke, di zakat kasih. Itu poinnya. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir. Pelajaran ini penting juga. Ulama menjelaskan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemampuan mengurai masalah dan memutuskan persoalan. Lihat bagaimana cara Nabi SAW mengurai masalah. Win-win solution. Sangat jitu dan jenius. Walaupun tentu saja ketika ini dibawa ke kotak Nabi SAW, Nabi memutuskan dengan wahyu. Tapi ini pelajaran buat kita semua. Bagaimana kita harus berusaha menyelesaikan masalah dengan sebijak-bijaknya. Lihat Nabi SAW. Sang ayah Yazid dapat pahala. Laka ma nawaita Yazid. Engkau dapat pahala yang engkau niatkan Yazid. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ma'an, engkau boleh ambil yang engkau, atau engkau boleh konsumsi, engkau boleh makan, engkau boleh gunakan apa yang engkau ambil tadi. Selesai. Aman, senang. Nggak ada yang ngedumel. Salah satunya adalah di samping keikhlasan mereka, keputusan Nabi SAW itu jitu dan bijak. Dan ini kata para ulama memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita punya kemampuan seperti itu, mengurai masalah dengan tepat, khususnya ketika kita menjadi suami, khususnya ketika kita menjadi ayah, khususnya ketika kita menjadi pihak yang bertanggung jawab di perusahaan, di usaha, di lembaga, di organisasi. Kita decision maker. Kita harus punya kebijaksanaan. Dan kata para ulama kita, kunci bagaimana memiliki kemampuan seperti Rasulullah SAW itu paling tidak ada 3 syarat besar. Ada 3 kriteria besar. Yang pertama, iman. Harus punya iman. Harus punya iman. Karena iman itu yang membuat dia takut kepada Allah. Merasa diawasi. Dan iman itu cahaya. Akan kasih taufik kepada dia. Akan memberikan dia intuisi yang kuat. Furqan. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Furqan itu penting. Intuisi itu penting. Dalam sebuah riwayat, tapi riwayat ini tidak valid dan tidak sah dari Nabi SAW, ittaqi firasatal mu'min, hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin. Secara validitas tidak, tapi maknanya benar kata para ulama. Di antaranya adalah, kenapa benar? Karena didukung oleh dalil-dalil yang berbicara tentang furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Pembeda antara hak dan batil. Intuisi, ada feeling, firasat dan kuat. Allah akan jaga. Namanya orang beriman, Allah jaga. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dia berusaha benar. Jadi iman. Yang kedua, ilmu. Jelas ilmu. Kalau nggak punya ilmu, percuma. Imannya kuat, tapi nggak punya ilmu. Gimana dia memutuskan? Harus punya ilmu. Yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Harus punya ilmu. Itu kalau ilmu berpadu dengan ilmu luar biasa. Harus punya ilmu. Ini pelajaran buat kita. Khususnya sekali decision maker. Harus ngaji, harus belajar. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu ilmu-ilmu teknis atau duniawi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kenapa Nabi begitu luar biasa memutuskan masalah ini? Karena beliau punya ilmunya. Beliau punya wahyunya. Cukup yang ketiga, kata para ulama, az-zaka wal fitnah. Wal fitnah. Kecerdasan dan kecerdikan. Cerdas itu penting. Cerdas itu penting. Kecerdikan itu penting. Kemampuan melihat. Kalau tiga hal ini, dan kecerdikan bisa terasah dari pengalaman, bakat, dan seterusnya. Jadi cerdik, dia tahu. Kalau tiga ini berkumpul, Masya Allah. Dan itulah Nabi SAW. Nabi punya iman, Nabi punya ilmu, dan Nabi punya kecerdasan dan kecerdikan. Punya ilmu dan punya kecerdasan, tapi nggak punya iman, kita dimainin sama dia. Kita dibodoh-bodohin. Tinggal dibolak-balik aja. Dimainin kata-kata, oh iya ternyata salah. Punya iman, cerdas, tapi nggak punya ilmu, salah juga. Dia nggak tahu memutusnya pakai apa. Ternyata bertentangan dengan ayat. Ternyata bertentangan dengan hadis. Ada iman, ada ilmu, tapi nggak cerdas. Dia tidak bisa merangkai. Dalam bahasa ilmu usul fikih, tidak bisa tahqiqul manat, menerapkan sebuah kaidah dalam kehidupan real. Menerapkan sebuah teori Al-Quran dan Sunnah ke dalam kehidupan keseharian. Dia nggak bisa. Kenapa? Nggak ada kecerdasan. Dan begitu dicoba, salah. Harusnya di kotak A, ditaruh kotak B. Padahal ayatnya benar, tapi salah nih mas. Dan itu yang dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kasus ini, punya iman, punya ilmu, dan cerdas. Dua-duanya tenang. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan, karena hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi. Saya rasa tidak ada sesi jawab karena waktu sudah habis. Selamat beribadah di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.